Ini yang sering tanpa kita sadari, ternyata ini juga salah satu faktor penyebab utama indukan lobot ini sering membantai anaknya, yaitu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lobot Mania, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, amin. Yang masih ternak, mudah-mudahan ternakannya selalu lancar, beranak pinak, dan tentunya sukses. Menjawab pertanyaan dari Lobot Mania yang kemarin masuk di kolom komentar, ini dari Mas Shadow Rider. Minta solusi suhu, cara mengatasi indukan lobet sering membantai anaknya kalau sudah menetas. Nah, ini Lobot Mania yang sering kita alami. Kita sudah menanti anakan sudah menetas, ternyata anakannya tidak bisa sampai besar. Nah, kalau membantai di sini artinya bukan dibunuh ya, artinya ya biasanya itu tidak keurus, akhirnya mati. Terus bisa juga karena banyak sekali faktornya, itu yang kata-katanya yang membantai, artinya anakan itu tidak terurus, yang harusnya bisa diloloh dengan baik dengan indukannya, tapi ternyata banyak sekali faktor yang membuat anakannya tidak bisa hidup sampai dewasa. Nah, Lobot Mania dan teman-teman semua, ini menurut pengalaman saya ada 3 faktor utama yang membuat kenapa untuk si bayi lobet atau anakan lobet itu sering dibantai atau tidak bisa hidup sampai dewasa. Ya, langsung saja Lobot Mania dan teman-teman semua, ini kalau menurut versi saya kenapa sering dibantai anakannya, yang pertama itu indukan lobet merasa terancam. Nah, terancam di sini juga banyak faktornya, bisa tempatnya. Kalau tempat sudah merasa nyaman, bisa juga tempat itu sering digunakan atau agak bising ya. Jadi intinya lobet itu merasa terancam atau merasa takut. Bisa jadi juga merasa terancam di sini sering sekali kita membuka glodok, buka tutup glodok itu sering, mungkin satu hari bisa 2 kali atau 3 kali, akhirnya si lobet itu merasa terancam. Nah, dengan melampiaskannya itu dengan membantai anakan atau cindil yang ada di dalam glodok. Nah, saran saya kalau semisal sudah tahu indukan itu sering membantai atau agak merasa terancam, cukup membuka glodok 3 hari sekali, tinggal dicek. Oh, kalau teronnya masih, tinggal dihitung aja 21 hari, dan nanti 21 hari kita buka lagi. Kalau sudah menetas, cukup dibuka 1 kali, kita fokus untuk memberikan makanannya. Nah, tinggal nanti dibuka kita 10 hari, kita buka dan kita bisa panen. Itu kalau saran saya. Terus yang kedua, ini mengenai faktor yang kedua, kenapa indukan lobet sering membantai anaknya, yaitu kekurangan pakan. Nah, ini jelas faktor utama sekali. Memang jelas kalau posisi indukan masih meloloh, stok makanan jangan sampai habis. Stok makanan di sini berarti makanan pokok plus makanan penunjang untuk lolohan si anakan lobet. Makanan pokok yaitu millet dicampur dengan kenari set atau yang lainnya boleh, intinya jangan sampai habis. Yang kedua, untuk makanan lolohan, karena ini diloloh indukan, berarti paling tidak bisa menyediakan jagung muda atau jagung manis. Separuh saja, paling tidak ya dikira-kira, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Intinya dalam 1 hari itu cukup digunakan untuk meloloh anaknya. Nah, itu fokus untuk pakan, bagaimana caranya jangan sampai kehabisan.
Kalau mau di setel 2 hari sekali ya tidak masalah. Tapi yang terpenting kita bisa mengira-ngira kapan pakannya mau habis dan kapan kita harus mengisi ulang untuk stok makanannya. Nah, itu Lobot Mania yang kedua. Nah, ini yang nomor 3. Ini yang sering kita tanpa kita sadari, ternyata ini juga salah satu faktor penyebab utama indukan lobot ini sering membantai anaknya, yaitu apa? Indukan over birahi. Nah, indukan over birahi itu biasanya, apalagi untuk yang jantan ya, kalau posisi menetas, terus untuk yang jantan itu kok over birahi, biasanya itu yang jantan itu sering menggoda yang betina agar bisa mau kawin. Tapi biasanya si betina itu lebih fokus kepada yang anakannya untuk meloloh. Nah, kita bisa mensiasati untuk lobot indukan yang over birahi itu bisa juga untuk indukan yang jantan itu kalau semisal mau diambil pun juga tidak masalah. Saya pernah yang jantan itu terlalu birahi saya ambil, malah justru yang betina itu dia lebih fokus untuk meloloh anakannya. Tapi kalau semisal tidak pernah, ya jangan sekali-sekali. Tapi kalau mau mencoba silakan. Pernah saya mencoba dan hasilnya pun juga alhamdulillah malah justru yang betina bisa fokus untuk meloloh. Terus untuk solusinya bagaimana selain itu? Untuk yang itu memang untuk yang jantan kita berarti harus bisa menyeting makanan EF agar saat posisi indukan sudah menetas itu tidak over birahi. EF di sini berarti kangkung di stop biar nanti bisa digunakan menggunakan menu khusus meloloh. Kalau jagung manis juga masuk dalam kategori EF yang bisa mendongkrak birahi, kita bisa mensiasati untuk lolohan bisa menggunakan heifer. Heifer itu semacam gandum, itu bagus sekali nutrisinya untuk anakan. Jadi intinya kita bisa menyeting menu makanan agar indukan lobot itu tidak over birahi, khususnya di masa-masa indukan menetas. Ya, itu Lobot Mania dan teman-teman semua, sedikit solusi dan menanggapi pertanyaan dari Mas Shadow Rider mengenai cara mengatasi indukan lobot yang sering membantai anakannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lobot Mania.